lalu pakai mulut dan loto, punya murid namanya Mbah Asy'ari, punya anak Kiai Hasyim Asy'ari berdiri jam anak betul. Jadi bila Mbah Hasyim Asy'ari punya murid namanya Mbah Abdul Karim Lirboyo. Mbah Abdul Karim Lirboyo punya murid sekaligus menantu Mbah Mahfuz Ali, punya murid namanya Kiai Haji Nur Iskandar SI, punya ponakan Gus Hasan. Mana orangnya? Orang di toilet. Ini makanya Nahdlatul Ulama ini tidak pernah lepas dari manapun berada, karena keberadaan para guru inilah yang menjadi wasilah kita sampai kepada Rasulullah. Sementara di dalam Al-Quran Shiraqal Mustaqim tidak bisa dilepaskan dari Shiraqal Ladzina An'amta Alaihim, jalur orang. Makanya dengan adanya terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah, kita ini mengetahui biar tidak lupa dipadakan santunan anak yatim. Itu makanya Islam yang di Indonesia adalah Islam pertama santri ini adalah Islam dari jalur jalur dalam. Orang Jawa bilang karena dari jalur dalam maka banyak orang yang tidak mengerti jalur di luar Nahdlatul Ulama. Kenapa banyak disalahkan amaliyahnya? Karena yang menyalahkan ini rata-rata dari jalur luar. Hari ini yang paling gencar menyalahkan adalah yang berpaham Wahabi ini jalur luar karena jalur najat. Jauh kehidupannya dari Rasulullah, memang bertempat di alam tapi di luar jalur keluarga. Makanya dia tidak berani mengambil resiko, setiap menjalankan harus sesuai petunjuk. Ibarat orang jauh pergi ke Cikarang, yang dipikirkan adalah GPS. Pelangnya mana? Kalau nggak ada pelangnya nggak berani karena takut kesasar. GPS selalu dipegang, oh ini makanya selalu dalilnya mana? Dalilnya mana? Ini adalah kebaikan mereka, takut salah jalur. Lah yang dari sini keluar dari jalur dalam, ya cuma syukur gitu aja. Nah salahnya adalah ini jalur GPS menyalahkan jalur keluar. Itu aja yang jadi masalah. Maka ada apa-apa, sampai maafkan mereka. Tidak apa-apa. Makanya kita selalu dibilang keluar dari Quran dan Sunnah hanya karena mereka tidak tahu teks yang kita jalankan. Sayyidina dianggap sebagai tidak sesuai Quran Sunnah. Akhirnya mereka mengatakan Muhammad karena mereka menyebut ayat apa kulin nama anak Rasulullah disebut yuha bilai. Nah, ini sama dengan Rasul, sama ya, bedanya waktu. Tapi lama-lama mereka tahu bahwa Sayyidina itu adalah tuntunan Al-Quran. La taj'alu du'a'an rasuli bainakum kadu'a'i ba'dikum, bahwa kamu jangan manggil utusanku seperti kamu manggil sesama temanmu. Nah, setelah tahu baru sekarang mereka kembali lagi, tapi belum Sayyidina, hanya baru sampai ada baginda, nabiyina, rasulina. Makanya wajar kalau mereka punya slogan kembali pada Quran dan Sunnah, karena mereka pernah keluar dan sekarang masuk lagi. Nah kita belum pernah keluar, maka jangan minta kita untuk kembali. Kamu belum pernah keluar. Sudah duduk di sini urusannya ada apa? Ya, yang penting juga bawa handphone.
sebagai salah karena mereka belum ketemu ayat la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakinna yash'urun. Begitu ketemu sekarang mereka kembali, tapi belum dilalui, tapi masih semoga arwahnya ya sama saja. Mereka sekarang sudah kembali, makanya mereka mengajak kembali. Lah kami belum pernah keluar, belum pernah pergi, maka jangan kita kembali. Kami masih seperti yang dulu. Alat musik terbangan dianggap sebagai bid'ah. Mungkin nggak nyetrum ini. Dianggap sebagai bid'ah, ya kan? Tapi lama-lama tahu bahwa ternyata itu ada semenjak zaman Rasulullah. Makanya sekarang mereka kembali pakai mulut dan sama saja namanya nasyid. Makanya mereka sekarang ngajak kembali karena mereka pernah pergi. Nah sekarang waktunya kembali. Lah kita, aku masih seperti yang dulu. Ya makanya orang ini akhir-akhir ini selalu mengatakan mari kembali pada Quran dan Sunnah. Ya mereka harus kembali karena pernah pergi. Lah kita belum pernah pergi, masa disuruh kembali. Aku masih seperti yang dulu. Itu aja sebenarnya. Ya, maka biasa aja ya. Dari dulu sholawatan, dari dulu mulutan ada semenjak zaman Rasulullah, tapi dilakukan oleh keluarga. Nah, yang bukan keluarga yang tidak tahu, makanya mereka galak dengan orang mulutan. Biasa aja. Iya kan? Dulu yang namanya nasi, ingkung, tumpeng dilarang, tidak sesuai Quran. Lama-lama mereka tahu bahwa itu adalah bentuk sedekah. Sekarang mereka mau, tapi pakai nasi kotak. Jangan pakai minyak dong. Nah itu namanya sudah kembali. Maka mereka menyatakan kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, kalau kami diminta kembali, kami masih seperti yang dulu. Santri itu ya begini. Kenapa? Karena santri paham kedudukan. Kalau yang menerima wahyu namanya Rasulullah. Nah orang yang ketemu Rasulullah namanya sahabat. Nah orang yang ketemu sahabat namanya tabi pengikut, bukan ashabus sahabat. Nah yang ketemu tabiin namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Lah yang ketemu tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah kalau kita ketemunya cuma sama ulama, makanya kita dibikinkan organisasi Nahdlatul Ulama karena hanya muridnya ulama. Makanya santri nggak pernah konslet karena tahu kedudukannya hanya murid ulama. Makanya ulamanya nggak jenggoten, dia nggak jenggoten. Nah yang di sini tidak tahu kedudukannya, pangkatnya muridnya ulama, minta seperti murid Rasulullah. Murid Rasulullah tidak ada sholawatan rame-rame. Kenapa? Karena ketemu setiap hari sama Rasulullah. Ya Rasul minta gulai apa mie ayam? Mie ayam kang bikin. Murid Rasulullah berjenggot gak apa-apa.
Ya kan, murid Rasul berjenggot gak apa-apa. Lah sampean ya kalau mau berjenggot silakan, kalau enggak ya gak apa-apa. Sebab sampean muridnya ulama yang ada di Indonesia, bangsanya beda. Rasulullah bangsa Arya, rasnya Arya, bangsanya Semit. Kita ras Mongoloid, bangsa Semit punya jenggot, ras Mongoloid nggak punya jenggot. Maka ulama Indonesia nggak ribut masalah jenggot. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasulullah dengan makan pakai 3 jari karena yang dimakan kurma sama roti. Yang di sini yang dimakan soto pakai 3 jari yang ini makanya jangan ribut yang begitu. Lah muridnya ulama gak pernah minta pangkat melebihi murid ulama, biasa aja kan gitu ya dong. Murid Rasulullah kalau pikir diem begini, tapi kalau muridnya ulama gedek. Lah kenapa murid Rasulullah kalau pikir diem gini hatinya kepada Allah? Lah murid ulama diem begini tidur. Nah kita ini jauh dari Rasulullah, tapi kita rindu Rasul. Makanya ada qasidah, ada sholawat, ada macam-macam. Karena orang jauh yang rindu, dan seluruh qasidah, seluruh sholawatan ini lahirnya setelah Rasulullah. Qasidah Burda yang membuat adalah Syekh Busiri, merindukan Rasulullah sampai seteruk. Saking rindunya sama Rasulullah sampai gak ingin berpisah. Ya Rabbi bil Mustafa bandil maqam sidana. Ini puisi rindu, gak ingin berpisah dengan Rasulullah. Sampai tentang hajat pun minta bersama Rasulullah. Ini orang rindu, cinta Rasulullah. Ini caranya ya untuk gini, udah biasa. Kalau nggak cinta nggak sampai hujan-hujan begini. Iya kan? Karena cinta ya hujan ya datang. Kan gitu. Makanya ada orang kalau rindu, gitu, di bawah daun pisang pun berangkat. Wassalamu mustamirun belakini ada jantan. Kerinduannya Habib Ali pada Rasulullah. Nah kalau rindu yang begitu itu bahasanya bahasa rindu, bahasa cinta, jangan diukur dari ilmu oke ya nggak gitu. Maka sekarang banyak orang mengatakan qasidah burda, sholawat berjanji, sirtu duror musyrik. Karena apa? Mereka melihat bahasa cinta dari bahasa oke ya nggak nyampe. Kalau bahasa cinta biasa, orang kalau kangen, kalau rindu bahasanya aneh. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Terus kamu lihat dari ilmu fikih musyrik kamu. Masa ketemu sehari aja mati, yang bikin mati Allah. Orang kalau rindu bahasanya aneh. Bahasa cinta itu bahasa yang aneh. Ketika rindu pada kekasih, seolah kita bertemu Tuhan. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Rindu. Orang kangen kok. Orang bahasa kangen jangan gitu. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Hanya dirimu yang membuatku tenang. Musyrik kamu. Masa hanya kekasih kita yang membuat kita tenang? Apa kamu gak punya Allah? Ini bahasa mahabbah, bahasa pencinta Rasulullah. Biasa aja.
Bahkan burung pipit yang jatuh cinta bahasanya luar biasa. Burung pipit jatuh cinta sama pacarnya, pacaran di samping singgasana Nabi Sulaiman. Kekasihku pipit, burung yang suka makan padi. Prit, I love you, Prit. Aku cinta padamu. Ah, gak percaya, kata Prit yang perempuan. Dek, aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan. Akan kurebut mahkotanya, kuberikan padamu sebagai persembahan cintaku padamu. Itu burung Prit gitu. Nabi Sulaiman yang dengar, ala Prit, apa jawaban burung pipit, burung Prit? Ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau aku jatuh cinta. Ini lah maka bahasa cinta sama Rasulullah ya. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, fauqa Nur, anta Iqzir wa Ali, anta Misbahus Sudur. Ini bahasa cinta, jangan dilihat dari ilmu fikih. Kalau dilihat dari ilmu fikih, masa Rasul kayak matahari, masa kayak rembulan. Kamu tidak punya cinta. Itu aja, kita kan bahasanya cinta. Mereka tidak punya cinta, makanya bahkan mereka mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka. Karena mereka tidak punya cinta. Karena mereka tidak punya cinta, jangan salahkan kalau mereka mengolok-olok orang yang cinta pada Rasulullah. Pujian cinta juga diolok. Nah, kita ini keluarga Habibidin, ya Rasulullah, Habib Syekh, Habib Mundir, ulama-ulama, para pengikutnya. Ya kita cuma ketemu dengan beliau-beliau. Makanya kita ini kelasnya cuma muridnya ulama, maka namanya cuma Nahdlatul Ulama. Nah, ini kuncinya. Makanya sampean jangan jauh-jauh dari ulama. Konslet sampean. Konslet, kenapa nggak tahu jalurnya? Orang Bekasi mana punya listrik? Nggak punya kan? Yang punya listrik orang mana? Ayo, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Karena kita nggak tahu yang punya listrik itu mana coba. Yang punya listrik itu jauh sekali di Malang sana, sama di Jatiluhur. Terus kita karena nggak punya listrik, kita pasang kabel, ya kan? Kabel dari sana sampai sini kasih trafo. Nah, sampailah di rumah kita. Kita ambil setrum dari trafo, masukkan rumah. Di rumah masih ada meteran. Kalau mau nyolokkan TV di dalam meteran. Walaupun kita tahu kabel besar ada setrumnya, jangan nyetrum di situ. Meledos di situ. Walaupun kita tahu di dalam Al-Quran Sunnah ada dalilnya, jangan salah, cari dulu di dalilnya para ulama. Lah kebutuhan kita cuma televisi, nyetrumkan di 3.500 watt, meledos. Makanya banyak sekali orang meledos sekarang. Ya kan, orang meledos sampai membabi buta. Ya, kita ini umat Rasulullah yang ada di Indonesia. Maka kita mencintai Rasul dengan cara Indonesia. Habibidin dengan marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, Allah marhaban. Ini yang Arab, yang senengannya dangdut, dia menyampaikan dengan gaya dangdut. Ya Rasulullah salamun alaina ya Rabbi asyani wa daraji adadaya jiratal
Ini kan cara kita mengungkapkan cinta dengan bahasa yang berbeda. Yang Sunda, ya Rasulullah salam, salamun alaik, ya Rabbi ajani wal, ada badaya jiratan, ada alami, ya Haidar julub, eslilin macecen. Ini cara Sunda. Yang suka yang orang-orang Jawa ini apa komen gimana ya? Ya Rasul salam, alaika. Ya Nabi salam, alaika. Alaika. Ayo perahu betapa indahnya salawat karena umat Rasulullah setelah dibawa oleh keluarga Rasulullah sampai ke Indonesia. Nah Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Nah alamin itu ada Indonesia yang pesek-pesek jelek-jelek begini. Alamin ada yang di Arab cantik kan. Alamin ada yang di Timur Tengah, ada di Eropa tinggi besar rambutnya merah, ada yang di Cina yang tembem-tembem sipit pipinya, matanya kayak apa sih, pipinya kayak apem, ada yang hitam gosong kayak kopi goreng di Afrika. Dan pasti punya cara yang berbeda dalam mencintai Rasulullah. Besok kalau mati semua ketemu sama Rasul. Kenapa? Karena kita punya cinta pada Rasulullah. Pernah seorang Badui, itu Badui ini terlihat tidak pernah sholat, tidak pernah terlihat itu senangnya tidur di masjid, tapi nggak pernah ibadah. Tapi kalau Nabi datang pasti bangun duluan, salaman, tutup tidur lagi. Hingga suatu ketika Rasul dikejar, ya Rasul, Rasul kayak nggak dengar gitu, ya Rasul, ketemu Arif Rasul apa? Mata sah, kapan kiamat ya Rasul? Allah, kamu nggak usah nanya kiamat, kamu tidur loh ya, nggak pernah nanya kiamat. Ya aku kan nggak pengen tahu ya Rasul. Nah terus kamu kalau kiamat tiba, bekalmu apa? Kamu Badui kata. Ya bekalku cinta sama engkau ya Rasul. Hah? Cinta kok gak menjalankan. Ya cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Akhirnya lama-lama Rasul ditanya lagi, ya Rasul, engkau cinta pada aku gak ya Rasul? Ya iya, wong kamu cinta sama aku, masa aku enggak? Nah kalau Rasul cinta aku, masa Rasul tega nanti aku di neraka? Karena cinta ya Rasul. Iya, karena kamu cinta sama aku, maka nanti kamu di surga bareng sama aku. Cuma dengan cinta ya Rasul. Iya, nanya begitu. Lah Sayyidina Abu Bakar mendengar bahwa dengan cinta saja orang itu bisa masuk surga. Maka Sayyidina Abu Bakar datang ke Rasulullah, ya Rasul, benar ya Rasul, dengan cinta saja bisa membawa kita masuk surga bersama ya Rasul. Iya ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. Iya. Saking senangnya Sayyidina Abu Bakar mendengar kabar bahwa dengan mencintai Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka Sayyidina Abu Bakar saking senangnya joget. Saking senangnya Sayyidina Abu Bakar itu joget gini, saking senangnya sampai jubahnya Sayyidina Abu Bakar itu mengembang luas melebar begini, yang akhirnya inilah thariqah Sayyid Jalaluddin Rumi yang mengembangkan zikir dengan tarian, karena Sayyidina Abu Bakar pernah berjoget sampai terbuka jubahnya sehingga sekarang dikenal dengan istilah tari sufi. Seru saat ini. Nah itu makanya ada zikir muter gitu. Itu kata Sayyidina Abu Bakar saking senang hanya dengan cinta. Maka saya gak khawatir sampai yang ini.
Ini yang mencintai Rasulullah. Ini kan pencinta Rasulullah. Yang namanya pencinta Rasulullah itu pasti orangnya baik-baik. Ya, kita akan bersama nanti Rasulullah. Apalagi kita ini umatnya yang sudah paling akhir, yang pada satu ketika Rasulullah didatangi oleh para sahabat. Para sahabat ini membawa zirbah. Zirbah itu wadah minum yang terbuat dari kulit. Ternyata pagi itu nggak ada isinya semua. Maka Rasulullah, apa nggak ada yang bawa air? Nggak ada ya Rasul. Ternyata kami maaf, tak kira dia, ternyata nggak ada yang bawa. Nah sekarang kalau nggak ada yang bawa, ini kipas siapa yang masih basah? Oh punya saya ya Rasul. Maka kemudian ketika ada yang bawa si pasien pegang sama Rasulullah, dan dari jari-jari tangan Rasulullah keluar air. Maka semua berwudu, semua minum dengan bersuka cita. Tiba-tiba Rasulullah nanya, sahabat-sahabatku, iman siapakah yang paling baik? Malaikat ya Rasulullah. Kalau malaikat iman ya pantas, malaikat ketemu Allah. Rasulullah, Rasul itu pantas kalau iman, Rasul mendapat wahyu. Sahabat yang sahabat itu iman ya pantas, ketemu sama aku. Nah iman siapa ya Rasul? Iman orang akhir zaman yang tidak pernah ketemu sama aku, tapi begitu percaya sama aku dan begitu mencintaiku. Mereka lah yang kurindukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Siapa? Ya kita ini orang-orang yang dirindukan Rasulullah. Kita saling merindukan. Kita merindukan Rasulullah, Rasulullah merindukan kita. Nanti kalau ketemu kita akan sampaikan salam. Ada yang ya Rasulullah salamun alaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Rombongan dari mana? Dari Baghdad ya Rasulullah. Oh ya. Lagu apa? Lagu lokal kami. Ada yang datang. Ya Rasulullah salam, salamun alaikum. Siapa itu? Kami dari Sunda ya Rasul. Lagu apa itu? Es lilin. Semua. Nah yang dari Jawa, ya Nabi salam alaika. Dari mana itu? Ya Kebumen. Lagu apa? Allah ya. Itu indahnya besok ketemu Rasulullah. Rasul itu jangan sampai bayangkan Rasulullah itu selalu kalah enggak. Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu galak sama orang pinter-pinter, tapi sama orang bodoh kayak kita enggak galak. Rasul itu pernah satu ketika ada orang bodoh teriak dari belakang, "Mat! Mat! Oh!" Sahabat Umar marah, "Ini siapa ya? Gak sopan. Masa manggil Rasul lemah ini?" Rasulullah denger kayak udah Umar Rasul masuk, akhirnya masuk. "Mat, apa? Aku pengen kencing, Mat." Disuruh kencing, bukannya ke Indomaret. Tapi di dalam masjid langsung kencing, buka jubah kencing. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nggak menahan marah, tarik pedang mau dipotong kepalanya. Tapi Rasulullah, Umar jangan, ini kencing di masjid. Iya, aku juga tahu. Tahu aku dia kencing di masjid. Ini orang kurang ajar. Enggak, orang ini orang kampung sana. Orang desa, dia ada di kampungnya memang kencingnya sembarangan. Ada banternya dikencingi, ada pohonnya dikencingi. Gini juga santri ini santri Cikarang. Bahkan terhadap orang yang kencing di masjid Rasulullah bisa bersikap lembut. Rasulullah itu juga suka bergurau. Ada sahabat bernadar sama Rasulullah, ya Rasul, pokoknya besok kalau aku kaya akan aku beli jaran atau kuda terbaik. Akhirnya dia beli, datang ke Rasul. Ya Rasul, sudah saya punya kuda terbaik, mari sekarang jalan-jalan kita boncengan pakai kuda saya yang terbaik. Ayo.
Saking senengnya orang itu begitu sampai di pintu Rasul, anakan kuda, masa jalan-jalan pakai anakan kuda? Loh itu kuda besar, enggak aku tadi lihat anakan kuda. Ya Rasul itu kuda besar, enggak aku lihat tadi anakan kuda. Nangis karena dibilang anakanku kuda, karena nangis Rasul gak tega juga. Iya ayo, anakan kuda kata Rasul. Iya mana ada, sapi kok anakan gajah. Kuda itu ya anakan kuda, gak ada kuda kok anakan gajah. Rasul itu suka berdurau. Jangan sampai bayangkan Rasul kok setiap hari keluarin hadis itu enggak kayak mesin fotokopi. Lihat, coba sampai bayangkan. Itu Rasul makan kacang sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali iseng banget ini orang. Lagi kumat isengnya, makan kacang dibukakanlah Rasulullah ini. Tapi kulitnya ditumpuk di depan Rasul. Seolah-olah Rasul itu ngabisin kacang banyak sekali. Nah di depan Sayyidina Ali gak ada kacangnya. Maka Sayyidina Ali guru, ya Rasul, kok banyak sekali kau makan kacang sekarang sampai kulitnya numpuk sebegitu banyak. Iya Ali, lama aku gak makan kacang. Tapi kulihat sekarang kau rakus sekali. Sampai kulitnya gak ada, kamu makan semua. Pagi-pagi Rasulullah lihat sahabat ini punya duit banyak, beli budak. Sahabat ini beli budak. Apa budak jelek? Gak jadi, selalu bilang gak jadi. Karena dibilangin budaknya jelek. Mungkin Rasulullah goda akhirnya. Orang ini, sahabat ini akhirnya pegang sama Rasulullah dari belakang. Pegang gitu ditawarkan, ayo budak. Nah sahabatnya ditawarkan ini mau, ini sombong ngapur. Begitu dengar ini suara Rasulullah, ya gak apa-apa lah. Kalau yang jual Rasul, jual lah. Dan Rasul itu guraunya juga kental, jangan cuma bilang, tapi bermutu dan berkualitas. Rasul itu enak, itu zaman Rasulullah. Ini zaman yang bayangin Rasul, ada orang datang, ya Rasul, I love you, ya kangen aku, ya terus gimana? Sahabat Sauban itu kangen sama engkau ya Rasul, seminggu gak ketemu, turun 3 kilo. Nah terus kamu ngapain? Aku juga kangen ya Rasul. Nah di antara kerinduan saya ini saya tulis puisi. Mana puisimu? Nah dengerin ya. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum. Ape. Yang satu bilang aku buktikan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta yusir wa qalbi, anta misbahus sudur. Rasul itu yang kamu ada. Dan ambil di berita UPN. Rasul melepas beritanya yang biasa diselimpangkan di sini, yang mulai kasihnya ambil. Saking senengnya dua orang ini lari keliling kampung. Nah sahabat yang lain lihat itu dikejar. Kamu nyuri ya? Oh enggak. Nyuri kamu? Oh enggak. Saya tadi puji Rasul. Gak marah tapi orang enggak ini. Masa? Iya yakin. Kalau nggak percaya nanti kamu kesana. Masa sih? Udah besok kita kesana ya. Akhirnya besoknya sekampung datang ke tempat Rasul. Di antara rombongan ada yang bawa kendang. Akhirnya tuntang Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah ramai di situ. Tiba-tiba Sayyidina Umar datang. Apa ini tanggung berbagai kuping juga kuping. Nah itu makanya ada yang mengharapkan terbang karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Tapi Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah melihat bahwa seluruh sahabat bisa menjadi hukum. Sayyidina Umar banting kendang, Sayyidina Ali, Rasulullah, Sayyidina Utsman di situ tidak apa-apa. Satu tidak suka, 3 suka, voting 3 lawan 1 menang 3. Maka boleh. Itu aja kok Nah akhirnya apa? Diteliti kenapa sih Sayyidina Umar kok
rendang. Ternyata Sayyidina Umar gak suka nyanyi yang keras orangnya. Kalau ngaji Quran sekampung lari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu Sayyidina Utsman, bukan Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, itu Sayyidina Ali. Lembut. Nah, kalau Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bilang Allah. Allah. Loh ini ya. Berarti memang sebenarnya gak cocok model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gak cocok, makanya terbangan. Assalamualaikum. Loh Sayyidina Umar itu orang paling keras kok. Gak ada pernah Sayyidina Umar kok kalah itu. Iblis saja dengar Sayyidina Umar melangkah lari. Makanya di mana ada Sayyidina Umar semua orang khusyuk kalau sholat karena gak ada iblis. Kalau khutbah semasjid itu gak ada yang bergerak. Nah, Sayyidina Abu Bakar bawa tombak, bawa tongkat, nah Sayyidina Umar itu udah pedangnya ditarik, minta keluar. Kalau lepas diri gimana? Kerasnya luar biasa. Makanya saking kerasnya Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Ali itu pengen ngerti ini orang kerasnya kayak begini. Kalau mati ditanya Munkar Nakir kira-kira jawabnya apa? Dan cerita Sayyid Muhammad Al-Maliki begitu meninggal Sayyidina Umar, kuburnya dikeping sama Sayyidina Ali karena sama keramatnya ya denger. Malah kan Munkar Nakir sopan. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Munkar Nakir ya Umar. Ada apa? Kota. Mau nanya apa? Kalau buka, ya Allah, kenapa lagi? Udah itu baca. Gak ada yang ditakuti Sayyidina Umar. Yang ditakuti cuma 3, Allah, Rasulullah, dan istrinya. Cipit pasan di Cikarang. Gak ada yang ditakuti. Makanya dalam kitab Ujurujen dijelaskan Ja'ara turun di Umar bin Khattab. Datang seorang laki-laki ke Sayyidina Umar. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, panglima perang, kepala suku, papi, punya istri cerewetnya. Sampai Abu Dzar, aku ini kurang apa? Kuat, ganteng, kaya, punya istri 1 cerewetnya luar biasa. Awas tak tukar tambah. Tapi sebelum tak tukar tambah, saya mau minta pertimbangan pada Sayyidina Umar. Pasti tahu cara menaklukkan perempuan cerewet begini. Datang ke rumah Sayyidina Umar, sampai depan rumah Sayyidina Umar ternyata apa? Ada suara perempuan ngomel. Ternyata di dalam rumahnya Sayyidina Umar ini punya Atiqah lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga diemin aja. Selesai ngomel baru Abu Dzar berabrak, Waalaikumsalam. Sama Abu Dzar ya Umar, Masya Allah Abu Dzar ada apa? Enggak jadi. Tapi saya pernah punya pengalaman pribadi yang pegang. Menjelang ngaji, menjelang nikah sama yai saya disuruh baca kitab Ujurujen. Pas pada bab itu saya diminta, kalau kamu ingin punya keturunan yang hebat, contoh Sayyidina Umar. Untuk gimana ya? Contoh Sayyidina Umar, diomeli perempuan tetap terdiam, tidak balas. Beratnya. Jadi kalau mau punya keturunan yang hebat, contoh Sayyidina Umar. Apa? Tidak membalas omelan perempuan. Beratnya luar biasa. Tapi saya bisa menjalankan sampai hari ini. Saya tidak pernah ngomel sama perempuan saya. Iya, kalau dia terlalu lama ngomel, tak tinggal tidur. Dan kenapa saya tanya kenapa ya tidak boleh ngomel sama perempuan? Karena perempuan membawa minuman bayi di kiri dan di
minumannya tepat di dada ini, dua kiri, satu kiri, satu kanan. Kalau perempuan marah, jantungnya bergejolak. Kalau jantungnya bergejolak, dua air susunya memanas. Ibarat air, dia panas, diminum pun tidak sehat. Ibarat santan belum. Maka jangan memarahi perempuan, karena kalau marahi perempuan, hatinya tidak tenang, dirinya anak juga tidak tenang. Maka laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang tetap terdiam walaupun dimarahi perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang ngomel sebenarnya adalah sedang membuang sampah. Nah, sampah kalau lagi dibuang, tempat sampahnya jangan ditutup. Kalau tempat sampahnya ditutup, dibuang ke tetangga, akhirnya esek-esan sama tetangga, sampean pusing. Terima apa adanya. Makanya laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu meredam kemarahan wanita kapanpun dan dimanapun. Saya punya pengalaman dengan istri saya. Istri saya marah luar biasa karena saya memuji cantiknya perempuan lain. Luar biasa. Satu pagi saya katakan, dandanlah yang cantik. Nanti jam 10 kita ada pernikahan santri. Jangan sampai kalah cantik dengan santri. Apapun yang kamu punya, pakailah. Seandainya kamu punya sendal 10 cm, pakailah. Punya gelang sampai sikut, pakailah. Jangan sampai kalah cantik. Saya, istri saya duduk, samping saya santri yang nyukur. Ya Allah, tiba-tiba di seberang sana, di seberang lampu merah, ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya dibulu-bulu. Spontan saya bilang, ya Allah, cantiknya perempuan itu. Dari belakang langsung saya dicubit. Dasar laki-laki. Saya sudah dandan dari pagi, tidak dilihat. Perempuan yang jelesep seperti itu, tersembunyi seperti itu, masih bisa dasar mata laki-laki. Saya tak mengelak. Santi di belakang samping bin, kamu jangan ikut-ikut. Ini urusan perumnas. Begitu perempuan sudah tersembunyi masih bisa dilihat, dasar mata laki-laki. Akhirnya saya bilang iya, sambil keras. Saya tetap bisa melihat perempuan yang cantik walaupun tersembunyi dimanapun. Nah itu makanya jelalatan terus, bukan karena saya laki-laki. Laki-laki harus mampu melihat perempuan yang cantik walaupun tersembunyi. Karena kalau aku gak mampu lihat perempuan cantik yang tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Bisa aja kan? Cuman saya bilang, kamu zaman old, dia zaman now. Sering dalam rumah tangga itu. Dan Rasulullah itu kita punya sahabat ya kayak Sayyidina Umar. Dan sampai ada nih kadang melihat Rasulullah itu sosoknya biasa saja, terlalu aneh-aneh. Kita itu umat Rasul di sini ya, Rasul rahmatan lil alamin. Ada yang berjalan, tapi karena kita ini diminta untuk mengikuti Rasulullah, ya sudah kita ikut ya. Hujan-hujan tetap ikut, namanya pengikut ya. Tabiin itu ya begini. Makanya kalau santri biasa datang ada khol, ada apa, ya inilah kelasnya pengikut. Makanya kalau ada orang bilang, ini taklid, enggak. Taklid itu ngerti dalilnya, tapi tetap ikut dalil yang sebelum. Kita itu dalilnya karena nggak ngerti kok, tapi tetap ikut. Bukan taklid tapi tabe. Bukan mukallid tapi tabi. Dan kita inilah yang begitu. Makanya Islam paling aman karena ada Nahdlatul Ulama, ada santri yang tetap berposisi sebagai muridnya ulama. Nah yang lain sudah nggak mau jadi muridnya ulama, langsung pengen ke sana. Muridnya Rasulullah ikut jikotan. Murid Rasulullah kantornya jikot, ikut katanya dikira. Kita udah tetap aja begini aja. Aku masih seperti yang dulu. Kalau kamu kembalilah karena kamu pernah pergi. Aku masih seperti yang dulu. Ini loh murid-murid Rasulullah yang malam hari berkumpul. Amma ba'du.
Ya mukadimah ngaji maulid selesai. Baru mukadimah. Misalnya kan belum ngaji maulid. Belum baru jam berapa? Tekan subuh. Subuh. Nah ini yang perlu saya jelaskan. Satu lagi yang pengen saya jelaskan, ya. Rasulullah ini nabi terakhir. Nabi itu banyak dan cakupannya beda. Nabi Adam itu nabi pertama yang diurus baru satu keluarga. Makanya yang timbul adalah masalah cinta. Nabi Nuh ini lahir untuk satu kaum, namanya kaum Ad. Nabi Lut satu kaum Samud. Nabi Ibrahim hanya ngurus satu negara, namanya negara Mesir. Nabi Musa hanya satu negara, namanya Mesir, Safir Untuk. Itu aja hebatnya luar biasa. Nabi Musa itu ngurus satu negara, bekalnya dari Allah. Bolang serem, tangannya ini ada raja cokronya. Musuhnya terpilih mati. Tangannya masuk saku listrik. Punya tongkat lempar barongsai. Ya toh, punya tongkat tumpulkan laut menjadi jalan tol. Tongkatnya Nabi Musa reklamasi tak. Wah. Dan Nabi Musa itu hebatnya gitu. Nabi Sulaiman yang diurus cuma satu negara. Itu kan bekalnya luar biasa. Angin diajak ngomong, burung diajak ngomong, apa aja diajak ngomong. Itu baru yang dan Nabi Muhammad ini yang diurus ini ketika Nabi Adam ini sudah punya anak yang berbeda lah. Akhirnya ketemunya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi ketika semua manusia sudah berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda agama. Itu zamannya Nabi Muhammad. Zaman Nabi Ibrahim agama manusia cuma satu, agamanya Namrud. Cuma itu aja. Dan millata Ibrahim. Nabi Musa cuma ngadepi agamanya Fir'aun. Rasulullah ketemu dengan tinggalannya Nabi Musa yang namanya Yahudi, ketemu tinggalannya Nabi Isa yang namanya Nasrani, ketemu tinggalannya Nabi Idris yang namanya Sobi'in, ketemu dengan Majusi, ketemu dengan Zoroaster, ketemu dengan semua agama, ketemu dengan orang-orang kafir. Sana-sana Rasulullah. Nah makanya tugas kenabian Rasulullah itu berat karena harus rahmatan lil alamin. Tapi tugas Nabi dari dulu tetap sama. Apa? Mengajarkan Allah, mengajarkan iman kepada Allah. Tapi manusia sudah berbeda. Maka Rasulullah diajarkan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang kamu ajar yang terbaik, tapi ahsani taqwimnya sudah beda-beda. Ahsani taqwim di Arab seperti itu, ahsani taqwim di sini kecil-kecil pesek, yang di Eropa gede rambutnya merah, yang di Afrika ireng gosong kayak kopi goreng, yang di Cina tembem. Ahsani taqwimnya sudah beda-beda, menempati bangsa yang berbeda. Ajarkan aman wa amilus solihat. Maka laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin innal ladzina amanu wa amilus solihat. Tapi Rasulullah diajarkan, kamu mengajarkan aman wa amilus solihat pada ahsani taqwim hari ini, jangan kamu lupakan apa? Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin demi buah tin simbolnya Nabi Nuh, wazaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbolnya Nabi Musa. Tapi simbolnya Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, demi bangsa dan negara yang aman. Maka Rasulullah ketika mengajarkan aman wa amilus solihat membentuk bangsa dan negara yang aman. Nah, agar bangsa dan negara yang aman karena agamanya berbeda-beda, maka dibikinlah kesepakatan bersama-sama dalam perbedaan.
Maka pembentukan Baladil Amin Rasulullah menggunakan kesepakatan namanya Piagam Madinah. Di situ ada Nasrani, ada Yahudi, ada Banu Quraidah, Banu Nadir, Banu Quraidah, ada orang Madinah, ada macam-macam di situ. Tidak langsung Islam semua, enggak. Karena kalau langsung Islam semua tidak tercipta Baladil Amin. Gitu loh. Maka karena biar tercipta Baladil Amin, maka diajarkan lakum dinukum waliya. Tapi kalau mau hidup bersama, membentuk bangsa negara yang aman, mari bersatu dalam kesepakatan. Nah, kemudian saya Jumatil Kubro yang tadi saya ceritakan ketika datang ke Indonesia, ketemu dengan bangsa Indonesia. Waktu itu kekuatan terbesar yang sebagai sebuah bangsa adalah Majapahit. Makanya bagaimana membentuk Baladil Amin, Islam ketemu dengan Majapahit. Maka kemudian biar tidak terjadi benturan, maka apa yang ada di Majapahit diadaptasi oleh ulama Islam. Allah di sini kenalnya pengiran, musola, langgar, tilmidun muridun, santri, syekhun, ustadun, kiai. Nah, ini cara-cara agar tidak bertabrakan dan tetap tercipta Baladil Amin. Nah, sekarang orang lupa, dipikir Islam datang ke sini ketemu dengan hutan belantara. Bukan. Saat itu kita peradaban terkuat di dunia karena kita punya negara yang mampu menguasai 2/3 dunia. Buktinya apa? Buktinya paling sederhana dari alat musik yang ada. Orang Arab bikin alat musik dari kayu namanya terbang yang sampai baca, yang sampai terpukul itu. Membuatnya agak terlalu sulit, nggak susah karena kayu sudah ada dan kulit kambing ada. Orang Eropa bikin alat musiknya dari apa? Dari kayu, namanya gitar atau biola. Tapi Nusantara membuat alat musik dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan yang mampu membuat alat musik dari logam. Kita ini selalu dianggap sebagai bangsa bodoh. Tidak. Kita mampu merukunkan antara Hindu sama Buddha waktu itu. Kita mampu merukunkan, kita punya kitab namanya Sutta Soma. Kita punya kitab namanya Negara Kertagama. Belanda mengambil Negara Kertagama, dijadikan buku hukum di Belanda. Belanda punya hukum terbaik di dunia. Makanya Mahkamah Internasional ada di Den Haag, Belanda. Kita punya. Orang Eropa punya cerita, kita juga punya cerita yang sama. Jangan pernah malu menjadi bangsa Indonesia. Orang Eropa punya cerita Cinderella, kita punya cerita bawang putih, bawang merah, sama aja. Orang Eropa punya cerita Samson and Delilah, kita punya cerita Bandung Bondowoso. Sana punya cerita yang paling terkenal Romeo Juliet. Kita punya cerita Roro Mendut, Prono Citro atau Andi Lu. Lengkap. Sana punya cerita kura-kura ninja, kita punya cerita Kancil Nyolong Ti. Lengkap kita. Lah Islam itu datang ketika situasi seperti itu. Diceritakan surga dengan air mengalir, orang sini nggak tertarik karena air mengalir di mana? Diceritakan surga dengan buah-buahan, orang sini nggak terlalu tertarik karena buah-buahan ada di mana? Masuk sawah cipruan juga banyak. Maka apa yang harus diceritakan? Maka yang harus dilakukan adalah melakukan bergaining kebudayaan, penetrasi kebudayaan. Ada yang tidak setuju tetap dengan gaya kekerasan, dipimpin Mbah Usman Sunan Kudus dan Panglima Perang Cina namanya Tan Kim Han menyerbu Mojopahit, habis di pintu gerbang timur, terbunuh semua, dimakamkan di Troloyo Trowulan. Makanya yang keras-keras kalau ziarah ke sana lah. Laskar Jihad itu ke sana. Mestinya ke sana ya. Waras di sini atau yang di Jakarta ke sana lah. Jadi ini kan sama. Yang lain tetap dengan cara-cara bagaimana tidak membentur bangsa ini agar tercipta Baladil
Amin. Gitu. Sana punya konsep fala yakhuddu ala tu'amil miskin. Di Al-Qur'an jangan halang-halangi makannya orang miskin. Maka kemudian Islam di sini membentuk karakter setiap ada acara mesti mengeluarkan makanan biar yang miskin dapat makan, syukuran makan, itu lahiran makan, kawinan makan, sunatan makan, tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap gak bisa makan kasih makan. Itu makanya kalau ada orang nggak boleh ada orang mati kok kasih makan, kamu pasti bukan Indonesia. Karena Indonesia makan nggak makan kalau sudah kumpul nggak dikasih makan itu nggak pantas bubar. Makanya kamu pasti bukan Indonesia. Gitu aja. Yasinan, tahlilan, karena di sana suruh mendoakan orang mati dan bacaan Quran sampai pada orang mati. Cuman kalau kepanjangan pulang. Makanya diambil yang pendek, Yasin. Kita tahlilnya ada, tapi cara sini ya nggak usah ditunjukkan tahlilnya. Itu yasinan, tahlilan. Ada yang bilang, aku nggak mau yasinan, nggak mau tahlilan. Kalau yasin aku mau, tahlil aku mau. Kamu pasti bukan Indonesia. Karena kalau orang Indonesia pasti tahu kalau pakai sesuatu akhirannya an. Sarung belum dipakai, kalau sudah dipakai sarung. Kerudung kalau belum dipakai, kalau dipakai kerudungan. Yasin belum dipakai, kalau dipakai yasin. Nah, tahlil belum dipakai, kalau dipakai tahlil. Nah, kamu punya tahlil gak mau tahlilan sama dengan punya katok gak mau katok. Nah, kamu pasti bukan Indonesia. Kamu pasti bukan Indonesia. Indonesia itu biasa. Saya pernah ditanya, kenapa pakai Fatihah? Kenapa pakai Al-Fatihah? Ya karena semua orang kan lebih banyak Fatihah itu hafal. Cobalah pakai yang lain, Al-Ikhlas atau apa? Muhammadun sallallahu alaihi Nah, Islam ketika masuk ke Indonesia masuk ke sendi budaya. Sebab kalau tidak maka terjadi konflik dan tidak tercipta baladil. Amin. Makanya kemudian para wali mampu membangun kekuatan baru di Indonesia tanpa menabrak bangsa yang ada. Baladil amin, baladil amin. Ini tercipta Hindu bersatu, Islam bersatu, semuanya bersatu bersama-sama. Sampai akhirnya tidak ada Hindu, tidak ada Islam, tidak ada Nasrani, semua berperang demi apa? Membangun baladil amin. Dan Nahdlatul Ulama ketika perang 10 November resolusi jihad, perang melawan penjajah, bukan perang melawan agama, penjajah demi bangsa dan negara. Loh, maka ketika berbeda-beda ini sama-sama membela bangsa dan negara, terciptalah baladil amin baru dengan konsep wilayah karena daerahnya para wali. Nah, tercipta baladil amin kesepakatannya beda-beda tapi tetap satu jua, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Negaranya bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah bentuk baladil amin Indonesia. Kan gitu. Ini aja makanya orang lah, karena ini bentuk baladil amin, bentuk negara yang aman di sini dengan perbedaan, maka semua saling bertanggung jawab. Sebab Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, kita puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka perbedaan-perbedaan harus saling bertanggung jawab. Tidak ada lagi raja, tidak ada lagi hamba, tapi semua mikul tanggung jawab. Yang punya konsep mikul tanggung jawab secara bersama-sama hanya Rasulullah Muhammad SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka seluruh perbedaan raja hamba diganti dengan kalimat ra'iyah yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi
Ya, satu-satunya negara Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat raiyah untuk menjadi nama setiap kepala dari penduduk sebuah negara hanya ulama Islam Indonesia. Makanya konsep ini kita jaga, dan Nahdlatul Ulama mengajarkan amanu wa amilus sholihat dengan konsep Baladil Amin NKRI harga mati. Inilah kenapa Hizbut Tahrir tidak boleh hidup di Indonesia. Hizbut Tahrir mengajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep Baladil Aminnya Filistina. Kenapa Ikhwanul Muslimin susah hidup di Indonesia? Karena Ikhwanul Muslimin mengajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi membangun konsep Baladil Amin Mesir. Kenapa kemudian Salafi Wahabi bermasalah di Indonesia? Karena membangun amanu wa amilus sholihat dengan konsep Baladil Amin Saudi Arabia. Kenapa Ba'asyir bermasalah di Indonesia menjadi teroris? Karena mengajarkan amanu wa amilus sholihat, membangun konsep Baladil Amin Afghanistan. Kita mengajarkan amanu wa amilus sholihat dengan konsep Baladil Amin Indonesia, sehingga kita punya Indonesia. Kenapa Rohingya bermasalah? Karena dia bangun aman wa amilus sholihat, gagal membentuk konsep Baladil Amin. Kenapa Filistin seperti itu? Membangun aman wa amilus sholihat, gagal membentuk Baladil Amin. Makanya saya sangat tidak suka dengan orang Indonesia yang anti Pancasila, tidak menyukai Pancasila, menyoal falsafah negara, tapi kumpul membela Filistina. Filistina seperti itu gagal karena tak mampu membentuk Baladil Amin. Kamu bisa membela Filistina karena kamu di negara yang mampu membentuk Baladil Amin. Makanya kalau kamu bela Filistina, kibarkan bendera merah putih, kibarkan bendera Nahdlatul Ulama. Kalau kamu Muhammadiyah, kibarkan bendera Muhammadiyah. Jangan membela Filistina dengan mengibarkan bendera Filistina. Ini namanya jeruk minum jeruk. Kita bisa bela karena kita Indonesia. Ini loh Indonesia. Kibarkan merah putih. Kita mau bela ISIS, sementara ISIS tidak mampu membentuk Baladil Amin. Kita bisa membela semuanya karena kita Indonesia. Tapi begitu kamu mau merubah Indonesia, jangan salahkan kami Nahdlatul Ulama. Begitu tahu ulahmu, kamu membangun konsep Baladil Amin bukan Indonesia, kamilah yang akan menghadapi engkau. Saya nggak ada ambil musik. Ya tuh Ustaz pelik, sombong terserah. Tapi kalau kamu punya konsep seperti itu, nggak ada. Bahkan menyebut ini tuh contoh khilafah Islamiyah dimulai dari Turki Utsmani. Khilafah itu dulu Turki Utsmani, kok khilafah itu dari mana? Tuh, itu kerajaan goblok. Baiat kaum muslimin terhadap pemimpin hanya sampai di zaman Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali Muawiyah, hasilnya sudah bukan khilafah. Makanya kekuasaannya diserahkan sama Yazid bin Muawiyah. Iya, kok tiba-tiba sampai Turki Utsmani menjadi khilafah? Jadi kamu mau membangun kerajaan? Sama dengan orang-orang Indonesia mau melupakan pembangunan bangsa ini dalam konsep Baladil Amin agar mereka menang dan betul. Maka pertama mereka lakukan adalah Islam masuk sebelum Wali Songo, dan Wali Songo tidak ada, tapi mereka mengalami kekacauan berpikir yang luar biasa ketika memasukkan Gajah Mada menjadi Gajah Mada. Kenapa? Karena mereka selama ini mengatakan doa orang hidup pada orang mati tidak sampai, tapi dia bahkan lebih dari itu mengislamkan orang yang sudah mati. Dan mereka beramai-ramai menyatakan Wali Songo tidak ada, Wali Songo tidak ada. Ada Badrus Salam, ada namanya siapa itu Bapak sini. Ada namanya Basalamah itu semua. Ada namanya Zainal Abidin. Ledilalah orang yang alok-alok Wali Songo tidak ada. Ini semuanya jenggotan. Maka Kiai Said jengkel, langsung dibilang dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Karena apa? Lo tiba-tiba ngolok-olok Wali Songo nggak ada. Maka dibilang dasar orang jenggotnya panjang itu goblok. Nah orang yang diolok-olok ini lupa, langsung bales.
Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal Wali Songo semua berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada. Loh ya Pijon. Loh ini aja, makanya sebenarnya kasusnya sudah berhenti. Maka orang-orang ini karena tidak mengerti Indonesia sering bermasalah dengan Indonesia. Hidup di Indonesia mengharamkan Pancasila, dosanya tidak berhenti karena mereka setiap hari pakai uang dan di dalam setiap uang ada stempelnya Pancasila. Apa ini? Mereka mengatakan bank itu haram, tapi mereka lupa bahwa pakai uang dimanapun negara berada, uang keluar dari bank. Yang paling parah mengharamkan rokok. Mereka lupa orang Indonesia. Kalau rokok kamu haramkan, maka 74 triliun menjadi haram, masuk APBN menjadi haram. Karena APBN-nya haram untuk bangun jalan-jalannya haram, orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Haram. Ikut Kiai, kenapa kamu nggak ngerokok? Kalau saya ngerokok pusing Kiai, makruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau nggak ngerokok pusing Kiai, wajib. Dan ini caranya Nahdlatul Ulama, nggak repot. Begitu aja kok susah. Nggak ada. Makanya, lah ini loh, kaya ini karena memang mereka aslinya bukan Indonesia, maka mau mengakui Indonesia pun susah. Itu ada yang khilafah, pendukung khilafah, mulai kan ribut, akhirnya modelnya kayak artis. Kalau udah mulai nggak laku dibikin konflik, akhirnya laku lagi, itu biasa. Bisa kan? Iya, tiba-tiba gagal masuk Hongkong yang disalahkan Kiai Said Akil Sirot. Ini kan apa? Hubungannya apa masuk Hongkong dengan Kiai Said Akil Sirot? Kalau saya tanya Kiai Akil Sirot, nggak kenal, katanya gini ya apa bukan? John. Nah, yang kayak gini, kita ini sedang menghadapi situasi yang paling rumit hari ini. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk kembali, padahal kita belum pernah pergi. Aku masih seperti yang dulu. Sholawatan, bulutan. Yang dulu mengatakan bulutan bid'ah haram. Pemerintah Saudi Arabia sekarang juga sudah bulutan. Kurangnya apa? Kami masih seperti yang dulu. Udah malam ya. Tak terus lagi, insya Allah ini sudah malam. Udah nanti terus. Jangan. Orang mau ngaji sampai yang ini masih berpikir bangsa dan negaranya. Kalau bukan Nahdlatul Ulama dan santrinya. Saya dibilang tadi sama panitianya, Gus, mudah-mudahan belum bubar. Saya yakin mereka santri sampai jam 1 pun akan menunggu Kiai. Ya karena pengikut, ya tuh. Pengikut kok yang diikuti belum bubar sudah pulang duluan. Ada kendaraan belum berangkat kok sudah turun. Itu namanya penumpang goblok. Ya, berani. Cuman yang satu nih yang saya lihat juga ada ini, nggak ada makannya. Bukan maksud saya, dimanapun mulutan itu ada makannya. Tapi jangan mau kalau mulutan nggak ada makannya. Minta, nah kalau enggak ya bawa sendiri. Kenapa? Ini nih saya ceritanya. Mulutan itu mesti ada makanannya. Dimanapun ada makanannya di mulutan itu. Nah cuma di sini aja nggak kelihatan makanannya. Itu terjadi kapan? Rasulullah dibawain makanan setiap hari kan Rasulullah selalu bawa makanan. Nah satu ketika Rasulullah itu monggo ya Rasul makan, aku puasa. Loh puasa apa Rasul? Ini loh aku puasa, hari lahirku tak puasa nih. Oh puasa ya Rasul? Iya, aku hormat lahirku puasa. Sahabat langsung pulang, nyuruh istrinya masak. Dik masak yang enak. Kalau nggak punya pergi ke pasar,
beli yang enak-enak. Rasul puasa, nanti sore kita aturkan Rasulullah agar bisa buka puasa bersama. Makanan kita lah yang akan dimakan, makan yang enak. Ternyata yang punya pikiran begitu bukan satu orang, seluruh sahabat pikirannya sama. Maka sore-sore rumah Rasulullah penuh makanan. Akhirnya banyak yang bawa. Cuma kita juga bawa. Tenang aja, itu cuma kare, kita boleh. Biar aja nanti yang makan Rasulullah punya siapa? Punya aku cuma roti tipis ya. Apalagi kan saling gitu. Ternyata Rasulullah gak gitu. Udah ya, sudah tenang semua. Sekarang mari kita makan bareng-bareng. Sebelum kita makan saya berdoa. Mari kita doa bersama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Langsung ini yang kita cari. Allahumma barik lana. Akhirnya makan bareng-bareng. Begitu makan bareng-bareng, besoknya begitu lagi. Apa yang diharapkan sahabat? Makanan barokah. Kenapa? Karena makan makanannya Rasulullah. Walaupun tadi dimasak sahabat di rumah, begitu sampai rumah Rasulullah berubah jadi makanan Rasulullah. Ketika dimakan sahabat makan makanannya Rasulullah. Ini tadi punya siapa? Panitia. Ya, dikasihkan ke saya, jadi milik siapa? Milik saya. Tak kasihkan sampean, ya kan? Tak kasihkan sampean berarti berubah menjadi milik sampean. Begitu sampean minum, dapat dari mana? Dari saya. Sama dengan sahabat itu masak sendiri, disampaikan ke Rasulullah, makanan itu nilainya berubah menjadi milik Rasulullah. Begitu didoakan Allahumma barik lana, makanan itu berubah jadi makanan barokah. Lah makanan barokah kalau dimakan manusia jadi daging barokah. Lah daging barokah itu haknya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan barokah gak akan dibakar oleh neraka. Makanya Allahumma barik lana hubungannya sama waqina adzaban. Barangnya sama tapi nilainya berubah karena masuk ke rumah Rasulullah. Sama dengan laki perempuan contohnya. Laki perempuan berdua ke pasar malam, cubit-cubitan dosa. Apalagi dosa. Apalagi kok nyosor tambah dosa. Tapi beda dengan laki perempuan dua ini gak ke pasar malam, tapi ke KUA. Di situ angkah tuh kawazawajtuka kopil tuh nikah. Setelah itu keluar dari KUA, barangnya masih sama gak? Masih. Bajunya belum berubah. Itu tai lalatnya masih sama, tapi nilainya berubah menjadi suami istri. Jiwet ganjaran. Nah itu napok pokoknya ganjaran. Sampai lo-lo katoke ganjaran. Barangnya masih sama, tapi nilainya berubah. Makanan juga sama, barangnya sama. Begitu Allahumma barik di tempat Rasulullah, makanannya nilainya berubah jadi makanan barokah. Sekarang makanan kok bisa barokah? Cuma doa Allahumma barik. Makanan itu bisa diinstal barokah. Jangankan makanan, kaset aja diinstal suara bisa. Kaset bentuknya plastik, pakai kikuk gitu. Itu nanti diputar lagi, keluarnya ya suara kikuk. Tergantung rekaman kita apa. Gitu. Sampai punya kaset tiba-tiba pulangkan saja aku pada ibuku atau bapakku. Kamu putar lagi, keluarnya juga bukan ayahku, tetap bapakku. Itu handphone bisa ngerekam suara, itu kamera bisa ngerekam gambar. Makanya makanan juga bisa merekam doa. Makanya orang sekarang nggak ngerti, orang dulu ngerti. Makanya hati-hati kalau punya makanan, nggak kenal makanannya. Karena makanan bisa diisi linggis. Marah sama kepala bagian gitu, mandor gitu. Kasih makan linggis, makan
mekreng namanya santet. Punya perempuan cantik, di I love you tolak bawa makanan. Bismillahirrahmanirrahim Sulaiman kasihkan I love you. Lo makanan bisa install I love you, bisa merekam. Kalau nggak mau minumin Sulaiman, bacakan Sunnah Mata Kaji Haji Bujaranku. Makanya ibu-ibu kalau suaminya mau kawin lagi nggak usah marah, ambil makanan, install doa cinta. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Udah itu jangan ngomong dimaksud, jangan kalau makanan. Nanti itu bila perlu dinyanyikan Pak, bila di saat bersama. Apa itu? Tuh, itu gitu. Kasihkan I love you. Makanya kalau ada orang bisa diinstal. Yang paling benci dengan makanan barokah itu siapa? Iblis. Karena iblis paling susah menghilangkan daging barokah. Kalau pahalanya orang berpikir hilangnya mudah. Orang berpikir Allah, penuh pahala. Habis itu pergi keluar dari arena dikit. Untuk menghilangkan pahalanya mudah. Apa iblis ini perempuan cantik terus jengking rumah motor katoknya cekak mulut kita mesti wow pahalanya hilang. Tapi kalau daging barokah susah hilangnya. Makanya iblis itu paling stres kalau kena daging barokah, karena dia punya pengalaman masuk dalam tubuh manusia, ambilkan air dikasih minum, seluruh tubuhnya barokah, jinnya pergi. Maka kalau ada orang dikit-dikit anti barokah, ini jangan-jangan jurkamnya sana. Maka besok sini kalau ada urutan kasih berkah. Nggak ada makanannya, taruh tengah sini yang banyak ya. Kalau nggak ada bawa sendiri. Yang enak biar nanti kalau dimakan lagi enak. Nah sekarang saya kadang bikin berkatnya enak. Nasinya kering, pakai mie-nya agak kering, tempenya segini. Dimakan ya nggak enak, bawa pulang kasih ayamnya yang barokah. Lah ini termasuk amalia ahli sunnah wal jamaah. Makanya lah ini yang saya kadang capek dengernya gitu. Berkatnya diharapkan, sholawatnya diharamkan. Maunya apa mereka itu? Tapi tunggu suatu saat kamu akan kembali, dan saat itu aku masih seperti yang dulu. Sudah, maka sekarang kita mati ikut Rasulullah, kita minta Rasulullah untuk membawa kita ya. Itu nanti akan kita minta Rasul dilahat untuk Nabi Mustafa gitu nanti. Adalah Nabi Nabi yang salin sekoci yang lebih kecil lagi, terus kita turunkan sekoci auliaillah. Nah kita nggak tahu ini di mana sekoci aulia ini, maka kita panggil sopirnya Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Nah ini baru penumpangnya kita naikkan. Failah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya ini wal amwat wali abaina ummahatina masyayikhina. Baru mungkin keluarga pribadi kita naikkan. Panaku susu bilang waktu Fatihah itu. Nah sekarang ada orang yang percaya, masa Fatihah satu dibagi orang sedunia? Apa nyampe? Ya kamu manusia zaman kalau manusia zaman no tahu, jangankan Fatihah, tinjunya McTyson di Las Vegas disyuting satu orang, naikkan ke pemancar, dibagi ke seluruh dunia, bisa namanya siaran langsung. Kamu nggak percaya Fatihah bisa dibagi sedunia, pasti kamu nggak punya TV. Mari bersama-sama ya Allah kita minta kepada Allah, semoga kita semua nanti berangkatkan bersama Rasulullah. Amin.